Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan di dalam kitab Madarijus Salikin halaman 257 kalau tidak salah, okay. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ini buat introspeksi kita semuanya. Judulnya jangan membenci kebaikan. Jadi kita tidak boleh benci kebaikan, itu tidak boleh. Nggak suka pada kebaikan itu tidak. Karena apa? Setiap kebencian kita, setiap keengganan kita kepada kebaikan bali enenggone awake dhewe. Oke, di sini ada yang tidak suka dengan polisi? Banyak, alhamdulillah. Jenengan jujur napa curhat Bu niku ki? Jenengan korban tilangan toh Bu jenengan? Iya. Tapi jenengan lah kalau tidak suka polisi nyapa Bu kok ngundang kula jenengan nggih. Tapi tolong ya Bu ya. Kadangkala kita itu gini loh. Ketika kita itu disakiti oleh satu oknum, terkadang kita itu mudah mengeneralisir. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Bapak Ibu? Sampun lengkap surat-suratipun? Oh, dereng. Oh, sanes pemeriksaan surat-surat gini. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki enake tok tak cepot menisan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus takmir Masjid At-Taqwa Jetis yang kami doakan semoga senantiasa istiqomah, barokah, masjidnya makmur dan kemudian mampu menebarkan manfaat untuk seluas-luasnya umat, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati pimpinan majelis Tombo Ati yang kami doakan semoga majelisnya makin meluas, makin berkah, makin manfaat, mampu mencerdaskan umat dan kemudian menjadi motor untuk amal solehnya umat, amin ya rabbal alamin. Dan juga jamaah pengajian Tombo Ati sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini Allah izinkan kita untuk berkumpul di Masjid Taqwa ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah nggih. Dan alhamdulillah pula kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid ini dalam keadaan untuk melaksanakan atau taklim bareng. Semoga pertemuan atau taklim kita di tengah kesibukan kita mampu menjadi wasilah ilmu bermanfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ngapunten, ini tadi saya tapi mboten terlambat nggih Pak nggih? Mboten. Tadi itu padat Pak Bu kegiatan karena Agustusan. Temriki nggih napa mboten? Sama nggih. Tadi malam ada bazar macam-macam, kemudian dangdutan Pak. Wah, luar biasa. Terus kemudian jaranan, tadi pagi itu karnaval sampai sore jam 4 saya pulang, mandi terus langsung berangkat nyampe sini. Tapi nggih alhamdulillah saya lihat akhir-akhir ini perayaan tidak seramai yang dulu ya Pak ya. Mboten. Ya.
jenengan luweh remen rame napa sing kados ngeten iki? Biasa-biasa. Ya, sebenarnya perayaan kemerdekaan ini baik-baik saja sih, boleh. Betul enggak? Sebenarnya merayakan kemerdekaan itu boleh. Karena memang yang namanya perayaan itu terkadang diperlukan, Pak. Karena memang perayaan atau peringatan itu memiliki 4 fungsi. Ada 4 fungsi peringatan itu. Jenengan memperingati kemerdekaan, memperingati nomawon pasti tidak lepas dari 4 fungsi ini. Yang pertama adalah fungsi dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita perhatikan. Makanya kalau panjenengan mengadakan sebuah peringatan, perayaan, entah hari kemerdekaan dan lain sebagainya, kalau bisa tidak lepas dari 4 fungsi ini. Yang pertama adalah fungsi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang namanya kemerdekaan. Ini nikmat yang sangat berharga dan mahal banget. Karena dengan kemerdekaan panjenengan saged memiliki keamanan. Betul enggak, Bu? Keamanan itu penting enggak sih? Penting banget. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jazadih, wa indahu qutun fi yaumih, faka'annama hizat lahu dunya." Orang itu kalau bangun pagi satu dalam keadaan aman. Kenapa aman didahulukan? Karena memang dengan keamanan itu panjenengan saged menikmati nikmat-nikmat yang lainnya. Bahkan beberapa ulama mengatakan Anda sehat, punya uang, harta banyak, tapi kalau ndak aman, terus pundi, Bu? Negara perang, kira-kira bisa nggak menikmati harta panjenengan? Nggak bisa. Bahkan meskipun Anda sehat, nggak nyaman. Meskipun Anda sehat, nggak nyaman ketika kondisi negara ini tidak aman. Betul nggak, betul? Makanya perlu bersyukur. Nah, karena fungsi pertama itu adalah bersyukur dari peringatan, ketika kita memperingati kemerdekaan, memperingati nopo mawon, fungsi utama pertamanya adalah bersyukur. Maka bagaimana caranya ketika kita membuat event atau acara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kami sampaikan dimanapun, ketika rapat PHBN, rapat Hari Besar Negara dan lain sebagainya, peringatan Hari Besar Negara, kami sampaikan, monggo silahkan teman-teman kepala desa, camat dan lain sebagainya mau bikin perayaan tidak masalah, tapi fungsi pertama perayaan itu adalah untuk bersyukur. Maka ketika bikin perayaan atau peringatan, jangan sampai bertentangan dengan prinsip-prinsip syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Makanya ini harus kita pegang teguh, ngoten, Pak. Bikin perayaan kemerdekaan tapi isinya mabuk-mabuk. Bertentangan enggak itu dengan prinsip syukur kepada Allah? Bertentangan. Kan ngoten? Atau kemudian peserta karnavalnya berpakaian terbuka, menunjukkan sensualitas dan lain sebagainya, itu bertentangan apa mboten? Bertentangan. Bahkan bertentangan dengan norma kesopanan, nggih napa mboten? Yang dipegang oleh masyarakat timur, utamanya Indonesia Timur ini. Kan terkenal sopan santun nggih kita itu. Tapi kenapa akhir-akhir ini terkadang perayaan-perayaan justru mencederai hal-hal yang bersifat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin pertama, fungsi peringatan itu untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, fungsi peringatan itu adalah untuk merekatkan ikatan sosial. Kadang kalau penting, Pak, memangnya peringatan, perayaan, kersane nopo? Ikatan sosialnya makin raket, warganya makin rukun, makin kompak. Tapi ada satu catatan, sing kompak ojo mek sing perayaan tok, sing kompak ojo mek sing tampil tok. Sing gak tampil ning omah dalam keadaan sakit, lek iso ya merasakan kegembiraan. Makanya maksud dari ikatan sosial makin raket ini, siapapun yang ada di lingkungan tersebut merasa nyaman dengan adanya kegiatan tersebut,
dan kemudian rasa kedekatan itu tetap ada. Makanya kami sampaikan kemarin ketika rapat dengan teman-teman yang mau mengadakan son keliling, son horeg nggih, kami sampaikan, ingat tidak semua yang Anda lewati itu dalam keadaan sehat. Betul napa mboten? Tidak semua yang Anda lewati itu suka dengan musik yang keras, kan ngoten? Tidak semua yang Anda lewati itu dalam kondisi prima. Mungkin ada yang sakit, ada yang butuh istirahat, ada yang lagi mikir utangnya butuh geletak, kan ngoten nggih. Wis utang akeh malah kepribenan sound system. Makanya bagaimana caranya ketika kami sampaikan, bagaimana caranya ketika panjenengan melaksanakan parade sound itu, lek enek sing loro ora keganggu, lek enek sing budrek ora tambah sumpek, gitu. Kalau ada yang fisiknya ndak prima butuh istirahat bisa tenang itu Pak, supaya ikatan sosial itu tetap raket, kan ngoten. Kadangkala kita ini melakukan perayaan, di satu sisi sekelompok orang kompak, tapi tidak kompak dengan orang yang lain. Makanya kita ini terkadang perlu tetap membawa norma adat di dalam setiap perayaan. Salah satunya kalau di dalam Jawa itu apa toh? Tenggang roso, tepo seliro. Makanya kemarin rute itu kami usulkan Pak, lek iso aja sampai lewat puskesmas. Ade kudu duwe tenggang roso, tepo seliro sing ning kono infusan kene malah joget-joget kan kayak gimana gitu nggih, hadirin. Kemudian yang ketiga, fungsi dari perayaan itu adalah sebagai bentuk pelestarian budaya. Ngoten Bu. Pelestarian budaya, tentu budaya yang tidak negatif, budaya yang positif. Tapi masalahnya coba kalau kita mau muhasabah, karnaval sekarang ngapunten nggih, sing bener-bener budaya, mengangkat budaya itu kan semakin sedikit, betul enggak? Roto-roto diskoan, terus mari ngoten apa Bu? Pak, jenengan mboten ati mirsani to? Kapan-kapan derek kula jaga ngoten lho Bu, kersane pirsa jenengan. Ya, diskoan, joget-jogetan, terus mari ngoten menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sopan. Itu budaya mana, kan ngoten? Nggih napa mboten Bu? Kecuali lek gendingan ngono ndak apa-apa ya. Atau kemudian nopo gamelan dan lain sebagainya, saya ndak masalah. Ya, masih ada pelestarian budayanya. Kemudian yang paling terakhir, untuk mengingat, fungsi yang keempat itu untuk mengingat bahwasanya hari itu diadakan peringatan untuk mengingat bahwasanya pernah ada momen-momen penting di tanggal tersebut. Itu tadi 4 fungsi dari perayaan. Semoga nanti kalau ada perayaan-perayaan lagi apapun itu, sebisa mungkin 4 fungsi ini ya jangan sampai kemudian dilanggar. Ngoten nggih. Utamanya fungsi nomor pertama untuk bersyukur kepada Allah. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tepangaken mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Nama saya Dedi. Aslinya Kediri, dinasnya di Polsek Bendungan. Kalau rumahnya sebenarnya Trenggalek Kota Bapak Ibu. Jadi saya tadi pulangnya ke Trenggalek Kota, mandi dulu jam 5, kemudian berangkat ke sini, terus nyampe sini tadi jam 6 lebih seperempat. Tak lihat kok sih agak lama, terus dibilangin sama teman saya yang nyopiri saya tadi, ayo jajal jadah goreng mau piye kan itu. Akhirnya kita ke jadah goreng depan Polsek tadi sambil ngawasi teman-teman Polsek ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan profesi saya seorang polisi dan alhamdulillah sudah dinas sejak tahun 2008. Berarti sudah berapa tahun nih? Ketara tuweke Pak malian Pak. Nggih. Ya 11-an tahun lah hadirin. Di sini ada yang tidak suka dengan polisi? Banyak, alhamdulillah. Jenengan jujur napa curhat Bu niku ki? Jenengan korban tilangan toh Bu jenengan? Iya. Tapi tapi jenengan lah kalau ndak suka polisi nyapa Bu kok ngundang kula jenengan nggih?
Tapi tolong ya Bu ya, kadangkala kita itu gini loh, ketika kita itu disakiti oleh satu oknum, terkadang kita itu mudah mengeneralisir. Nggih napa mboten? Walah polisi kabeh podo. Ya gak podo, Pak. Gak podo. Sama seperti jamaah sekian banyak ini, pasti ada yang baik, ada yang berproses menjadi baik, ada mungkin sing kadang kalau sik maksiat, betul napa mboten? Ning ora konangan. Yang namanya kumpulan manusia itu selalu ada yang baik, ada yang buruk. Entah itu polisi, TNI dan lain sebagainya, semuanya kalau kumpulan manusia, bahkan di organisasi keagamaan pun itu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Enek sing jujur, enek sing korupsi. Betul napa mboten? Iya. Makanya jangan gampang mengeneralisir. Terus saya bilang kalau kami polisi jenengan sapa sing ngaji polisi harus rasa di rumah ini paling pret kayak gini. Tolong ya, hati ya. Gini, ketika ada yang mengisi kajian di sini, siapapun profesinya apapun, perhatikan apa yang dibicarakan dan kesampingkan dulu siapa yang berbicara. Dan husnudzon dulu, excite dulu. Napa mbah excite niku? Semangat, antusias. Kenapa demikian? Karena suudzon Anda, rasa meremehkan panjenengan dan kemudian ngenteng nih panjenengan, itu akan membuat Anda tidak akan pernah mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Saya ambil contoh. Panjenengan kenal Firaun? Tepang, tempun tibu. Ya, kenal Firaun? Firaun. Tahu nggak nabi yang mendakwai Firaun itu siapa? Nabi Musa. Perhatikan, Firaun itu punya istri namanya siapa Bu? Asiyah binti Muzahim. Antara Firaun dan Asiyah saat menemukan bayi Nabi Musa, kan bayi Nabi Musa itu kan dikentirno, kan diperintah oleh Allah untuk mengkentirkan, betul enggak? Mengkentirkan ini nopo? Nopo bahasa Indonesia ini nopo? Ngintir ini nopo? Menghanyutkan. Hanyut itu pernah tenggelam. Seorang siswa hanyut, ini kan berarti tenggelam. Berarti kalau kentir itu nopo? Ngelek nih ya bahasa Jawa padha ae Bu. Ya ngintir nih lah. Allah memerintahkan ibunya Nabi Musa untuk ngintirno Nabi Musa. Dan tidak usah banyak tanya. Akhirnya Nabi Musa dikintirno Bu. Ternyata bayi Nabi Musa yang dikintirno itu tadi, sungainya mengarah kepada istananya ditemukanlah. Dan jenengan tahu Firaun kan sudah berazam ya untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Kemudian coba perhatikan apa yang dikatakan oleh istrinya Firaun saat Firaun mau membunuh bayi Nabi Musa. Namun sebelum itu saya tanya, ketika menemukan bayi Nabi Musa itu, Asiyah binti Muzahim tahu nggak kalau itu Nabi? Belum tahu. Oke. Firaun tahu nggak kalau itu Nabi? Tidak. Sama-sama tidak tahu, akan tetapi kedua orang ini punya respon yang berbeda. Asiyah binti Muzahim bilang kepada Firaun ketika Firaun mau membunuh. Di dalam surah Al-Qasas ayat 9, istri Firaun berkata, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu ainil li walaka. Dan berkata istri Firaun kepada Firaun, qurratu ainil li walaka. Bayi ini menyejukkan pandanganku, nyenengke kanggo aku dan kanggo sampean, Mas. Ini perkataannya Asiyah. Sejak pertama kali ketemu itu udah senang dan kemudian positif thinking, husnudon. Ya Allah Mas, bayi ini nyenengke lo kanggo aku.
Dan insya Allah kanggo sampean yo nyenengke. Dan kemudian istrinya Firaun, Asia, bilang kepada Firaun, la taqtuluhu, tolong ojo dipateni, asa ayyan fa'ana au nattakhidahu waladan. Boleh jadi suatu saat bayi kecil ini bermanfaat. Coba, boleh jadi suatu saat, ya, mudah-mudahan bayi ini apa ini? Kalimat apa? Harapan baik, positif thinking, husnudzon. Mas ojo dipateni, sapa ngerti sok mben bayi iki menggawa manfaat. Au nattakhidahu waladan, utawa wis ngene, dipek anak awake dhewe ae. Asyah bilang kepada Firaun seperti itu. Wa hum la yash'uru, dan keduanya tidak menyadari kalau sebenarnya bayi itu adalah Nabi Musa. Akan tetapi apa jawabannya Firaun ketika Asyah binti Muzahim bilang seperti itu? Qala Firaun berkata, qurratu aini laki amali fala. Dek, bayi iki nyenengke kanggo awakmu. Bayi iki boleh jadi nggawa manfaat kanggo awakmu, tapi lek kanggo aku blas. Pek-peken, aku ora butuh. Nah, responnya berbeda enggak? Berbeda. Padahal Nabi Musa udah ceramah atau belum? Belum, masih bayi. Dan keduanya belum tahu kalau ini adalah seorang nabi. Tapi sejak awal mindsetnya beda, positif thinkingnya juga beda, harapannya juga berbeda. Di ujung saya tanya, siapa akhirnya yang mendapatkan hidayah? Asyah atau Firaun? Asyah. Di antara keduanya siapa yang mendapatkan manfaat dari Nabi Musa? Asyah atau Firaun? Asyah. Sementara Firaun, Bu, setiap hari ketemu Nabi Musa, setiap hari berinteraksi dengan Nabi Musa, setiap hari mendapatkan tausiah dari Nabi Musa, ora pinter-pinter, gak entuk hidayah, tidak mendapatkan manfaat, bahkan mati dalam keadaan masih tidak masih dalam keadaan kafir. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari kisah ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau qala Fir'aun, andai kata saat itu Fir'aun berkata, dan kemudian hatinya juga tertanam, qurratu ainili walaki, iya Dik, bayi iki ketoke kok iso nggawa manfaat kanggo aku lan awakmu. Heeh Dik, bayi iki ketoke kok nyenengke kanggo aku. Apa kata Rasul? Lakana lahuma jami'an, niscaya Allah akan mengumpulkan keduanya di dalam hidayah yang sama. Mek goro-goro napa? Husnudzon karo suudzon, semangat karo ndak semangat, like and dislike. Saya kasih contoh, teman-teman yang di pondok ini ketika belajar, sinau karo guru sing disenengi, karo guru gak disenengi, pelajaran yang sing masuk. Sing disenengi, betul ndak? Tapi lek guru sing gak disenengi, mbok ngomong pirang jam ora nyantol, mlebu kuping tengen, metu kuping tengen neh, ora sempat mlebu blas kok soalnya. Seperti itu gambarannya. Saya pun juga sama, Bu. Saya itu punya guru fisika yang ketika saya sudah lulus itu benar-benar minta maaf sama beliau karena dulu pernah tidak suka sama beliau. Mergo kurang. Dulu pada waktu sekolah saya punya guru fisika namanya Pak Bambang. Wah, orangnya kereng, lek ngulang boseni, rambutnya entek pisan. Kurang, saya tidak suka. Karena nggak suka sampai lulus saya tidak paham fisika itu. Dan apa yang bikin getun? Setelah tes polisi ternyata enek pelajaran fisika sing tak eling guruku sing tak geting. Sebenarnya saya nggak geting secara personal sih, geting carane lek menghukum kan sukanya nganu Bu, jewer gitu loh.
jambang itu ditarik gitu loh, hadirin. Ya, hadirin, learning pointnya, siapapun yang ngisi di sini, siapapun itu, kalau udah ditunjuk oleh panitia, jenengan husnudzon dulu, jenengan punya harapan baik dulu. Sopo sing ngisi polisi? Sopo ngerti kok iso nggawa manfaat. Sopo sing ngisi polisi? Halas paling pret neh kae. Akhir yo pret tenan jenengan. Siapapun yang ngisi, entah mungkin jenengan berjenggot saya enggak, entah mungkin jenengan celananya cingkrang saya juga sama cingkrangnya, entah mungkin jenengan secara busana beda dengan saya, entah profesinya beda dengan saya, jenengan mungkin ada yang berormas dan lain sebagainya beda dengan saya, tapi siapapun yang ngisi di sini upayakan husnudzon dulu, punya harapan baik dulu. Misalnya di jadwal berikutnya sopo sing ngisi Profesor A, tak teko, sopo ngerti untuk manfaat, insya Allah dapat manfaat, insya Allah. Tapi lek ket awal wes sopo sing ngisi, alah wes kae paling oyo ra enek isine blas. Akhirnya apa? Ndak dapat manfaat. Ndak dapat manfaat. Apalagi terus kalau datang niatnya untuk cari-cari kesalahan mubalek. Kadang kalau wonten Pak sakniki, teko ning pengajian golek kesalahan, engko videonya dipotong, diviralkan. Sekarang banyak. Nggih. Hadirin, itu tadi sekedar mukadimah. Saya nanti sampai jam berapa? Soalnya kalau pun dipotong MC 20 menit tak hitung loh mau gitu. Potong pembukaan MC mu 20 menit Pak Pur. Makanya kalau njaluk ijol, aku ganti pembukaan 20 menit. Ini berarti masih sisa satu jam. Nggih. Hadirin tasik semangat nggih. Semangat nggih. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dikasih waktu 1 jam saja dan saya tidak akan panjang-panjang. Saya akan membaca salah satu ibarah, salah satu kalimat dari Al-Imam Ibnu Qayyim yang sangat menyentuh. Tadi saya nggak sengaja baca. Qadarullah ya. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim ini bisa jadikan renungan nanti. Andai kata ada yang sudah menyampaikan, ojo bosan ya Bu ya. Karena memang yang namanya ilmu itu perlu ulang-ulang. Ya, fadzakir inna dzikra tanfaul mu'minin. Teruslah memberikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu membawa manfaat untuk orang-orang yang beriman. Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan di dalam kitab Madarijus Salikin halaman 257 kalau tidak salah. Okay. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ini buat introspeksi kita semuanya. Judulnya jangan membenci kebaikan. Jadi kita tidak boleh benci kebaikan, itu tidak boleh. Nggak suka pada kebaikan itu tidak. Karena apa? Setiap kebencian kita, setiap keengganan kita kepada kebaikan bali ning gone awake dhewe. Oke. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, man raghiba an infaqi malihi fi taatillah ubtuliya bi infaqihi li ghairillah wa huwa raghib. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, man raghiba, barang siapa yang tidak suka ngapain Bu? An infaki, dari apa? Menginfakkan harta. An infaki malihi, barang siapa yang tidak suka menginfakkan harta. Fi taatillah, untuk ketaatan kepada Allah. Apa yang ditimpakan kepada orang tersebut, kata Imam Ibnu Qayyim, ubtuliya bi infaqihi li ghairillah wa huwa raghim. Allah akan timpakan kepada dia musibah, ujian yang membuat dia membelanjakan hartanya tapi untuk selain Allah, dan dia nggak suka karena terpaksa. Ini poin pertama dari kalimat ini. Dan kenapa kok yang disebutkan itu infak, Bu? Kenapa yang disebutkan itu infak? Kenapa kira-kira? Karena roto-roto menungso iku lek seurip Pak,
Rata-rata kalau menungso itu seurip rumongsone bondo kuwi TEDE. Dan itu naluri manusia. Naluri manusia. Makanya Rasul itu mengatakan sodakoh itu burhan. Sodakoh itu burhan. Bukti keimanan seseorang itu kalau dia ndak cetil, ndak medit. Karena menungso ki lek seurip rata-rata rumangsa duweni, mangkane bayi lahir ki rata-rata lahir genggem, Bu. Napa enten bayi lahir ngatung enten napa mboten? Enten napa mboten? Ndak ada, rata-rata genggem. Karena itu naluri aja. Naluri seolah-olah dunia ini bisa tapi ketika meninggal ada enggak mayat yang meninggal masih dalam keadaan ngepel kaya ape jotos wong ini? Ndak ada. Rata-rata terbuka tangannya, betul enggak? Karena dia sadar bahwasanya ketika meninggal ternyata enggak ada yang di bawah. Hadirin, balik lagi, bahkan hartanya di jalan Allah untuk ketaatan kepada Allah, biasanya Allah akan uji dia, Allah akan timpakan musibah kepada dia hingga uangnya itu keluar dengan terpaksa. Karena kena ujian. Makanya Bu, jenengan poin pertama, ayo belajar dadi wong loman sebagai bukti keimanan. Kula tanglet, loman niku apa kudu ngenteni sugih? Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Perintah Allah alladzina, orang-orang yang yungfikuna itu kan pakai fi'il mudhari' ya. Artinya terus mereka itu melaksanakan infak atau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Fisarra wa, baik kondisi lapang ataupun sempit. Jenengan lapang tetap ada perintah menafkahkan harta, di kondisi sempit pun juga sama. Ngoten Bu. Jadi jenengan ayo kita semuanya, ini masjidnya bagus dan butuh support jenengan semuanya. Enggak kudu dadi wong sugih dhisik. Sakjane dadi wong lomani luwih gampang sugih apa pas gak patek sugih, Bu? Kula tanglet. Sakjane iki luwih gampang loman pas sugih apa pas gak sugih? Pas sugih. Pas napa? Pas cukup, banyak yang muni pas cukup. Sebenarnya Bu, yang namanya infak sedekah loman iku luwih angel ketika sugih. Kenapa demikian? Ya apa? Eman. Jenengan tahu kisahnya Sa'labah? Tahu kan? Sa'labah dulu itu minta tolong, ya Rasul, njaluk tolong Rasul, saya minta doa supaya kaya. Sekali, dua kali, tiga kali, kemudian sampai 3 kali. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya sedikit yang engkau syukuri itu lebih baik daripada punya banyak tapi sulit engkau syukuri. Akhirnya kan ketika didoakan kaya beneran, sampai kambingnya itu memenuhi kota Madinah, bahkan dipindah ke lembah. Akhirnya kan repot dia, sampai nggak datang kajian, bahkan ketika ditarik zakat nggak mau. Soal hitung-hitungan Pak. Saya kasih contoh lagi. Saya punya jamaah di Masjid Taqwa itu Pak Agung Perso, dan saya masih ingat sampai sekarang. Ada seorang tukang becak namanya Pak Yani, almarhum, rahimahullahu taala. Pak Yani ini saya masih ingat betul. Suatu ketika saya tanya kepada beliau, Pak Yani, jenengan penghasilannya berapa? Beliau mengatakan, nggih mboten kathah Pak Det, seminggu itu terkadang ya 10.000, kadang 20.000. Bayangkan Bu, seminggu 20.000. Ngepres no mboten niku? Ngepres. Beliau tertolong dengan adanya kegiatan makan-makan masjid ngeten niki. Makanya makan-makan masjid itu manfaatnya kathah Pak. Banyak yang mengharapkan dari saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kadang sing mampu ya arep-arep kok. Bismillah ya Allah melu pengajian gak usah mangan, soalnya kowe enek mangan lillahi taala budal karo delalah pas lali tak mire gak nyepaki mangan. Pak
Pak Yani ini penghasilannya seminggu 20.000. Tapi pada waktu subuh hari Jumat, saya melihat beliau itu memasukkan uang 5.000 ke kotak infak. Saat pengajian Al-Asr, beliau memasukkan lagi ke kotak infak 5.000. Berarti berapa, Bu? 10.000. Penghasilan 20.000, infak 10.000. Berarti itu berapa persen? 50. Saat ini kalau tanglet sing PNS gajine 5 juta, 6 juta sampai 10 juta, wani enggak benulan infak 50%. Hitungannya kan persen, Pak. Mungkin apa tuh? Iya. Makanya ojo kemarin jenengan kagungan bondo miliaran, tapi lek infak 5 juta kok cerita nih. Sakjane kan itu belum ada berapa persen dari apa yang jenengan miliki. Terus balik lagi, bahkan malaikat itu mendoakan orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang medit. Allahumma a'ti munfikon kholafan, dan kemudian Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Malaikat, Pak Bu sing donga. Kira-kira lek malaikat sing donga iki mesti kabul apa kira-kira kabul? Kabul. Bedane lek sing donga polisi. Iso kabul, iso ora. Kula nyadari ngene iki dadi polisi kadang kula ki bumbuan gajiku ki. Wong kadang ya akeh ngopine. Kadang ya urung wayahe mulih-mulih kerja. Ya semacam-macam. Lek mboten ngoten lek ASN itu biasanya tidak bisa lepas dari yang namanya SPJ. SPJ apa, Bu? SPJ fiktif. Golek-golek kwitansi ngoten lho, Bu. Nggih, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat juga mendoakan Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang medit, orang-orang yang menahan hartanya, orang-orang yang cetil, napa malih? Cetil, medit, bakhil, talafan. Apa talafun? Bubrah, congkrah, hancur, porak-poranda. Maka poin pertama, jadilah orang yang berupaya untuk senantiasa menyisihkan harta untuk dinafkahkan di jalan Allah. Kemudian kalau kita saat ini mengalami kesulitan-kesulitan kehidupan, perlu kita koreksi. Mungkin ada hari yang terlewatkan tanpa kita menyisihkan harta kita untuk kita nafkahkan di jalan Allah. Walaupun infak itu ya macam-macam. Ada infak wajib kepada siapa? Keluarga. Seorang kepala keluarga yang mencukupi kebutuhan anggota keluarganya itu infak wajib. Baru kemudian yang lainnya sunnah. Ngoten, Bu. Kadang kula ki enek sing karo wong liya loman, karo bojone enten apa mboten? Wonten. Teko ya wong iki mau. Karo wong liya loman, Pak. Karo kanca sekantor dididik nraktir. Iya ndak? Napa, Bu? Tapi bojone ora diwehi. Ini kan kebalik-balik. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama. Jadi Imam Ibnu Qayyim, barang siapa man raghiba an infaqi malihi fi taatillah ubtuliya bi infaqihi li ghairillah wa huwa rahim. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, wa kadzalika man raghiba an ta'abi lillahi ubtuliya bi ta'abi fil khidmatil khalqi wala budda. Kata beliau, orang yang enggak suka, capek, lelah, kesel untuk Allah, biasanya Allah akan timpakan kepada dia ujian yang membuat dia itu capek, lelah, sayah, kesel, sibuk. Tapi apa? Fi khidmatil khalq. Tapi untuk berbakti, mengabdi kepada makhluk wala buddha, dan dia tidak suka. Ngoten. Jadi makanya jenengan kudu berbahagia, seneng kalau saat ini jenengan capek, tapi capeknya kanggo ngurusi masjid. Jenengan harus bahagia kalau jenengan itu capek, tapi capeknya ikut pengajian. Jenengan harus bahagia kalau jenengan itu capek, lelah, tapi lelahnya untuk ngurusi kajian, untuk ngurusi organisasi keagamaan,
untuk berjuang di jalan Allah, untuk bekerja niatnya untuk ibadah. Ngoten Pak. Tapi kalau orang itu tidak suka capek untuk Allah, biasanya Allah akan buat dia capek, tapi capeknya untuk makhluk. Lek kanggo golek bondo selalu sempat, giliran untuk ibadah ora sempat. Enten gak usah bayangne wong liya. Ini untuk koreksi diri sendiri. Bedakan menyempatkan diri untuk ibadah dengan ibadah lek sempat ae. Benten apa mboten? Menyempatkan diri untuk sholat jamaah utawa sholat jamaah lek sempat ae. Kalau yang pertama menyempatkan diri untuk sholat jamaah, itu artinya apa? Dia sibuk, tapi di tengah kesibukannya, di tengah capeknya, dia tidak meninggalkan kewajiban. Tapi kalau sholat jamaah lek sempat ae, itu tandanya dia diperbudak dunia, dan untuk Allah lek sempat ae, lek gak sempat yo gak. Ngoten Bu. Makanya berbahagialah lek panjenengan dalu niki ya capek-capek ngaji dan lain sebagainya. Sebenarnya menungso ki sedaya kesel Bu. Leres napa mboten? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu fi kabad, dalam keadaan sedaya capek, kabeh kesel. Sing kerja kesel, sing nganggur yo. Jenengan kira orang nganggur ini tidak kesel Pak? Cobi jenengan padosi tiang nganggur, jenengan tangketi Mas nganggur. Kesel ra dadi wong nganggur? Kesel Mas. Ketisu aku cangkro ae. Kesel Pak. Yang bangun capek, yang tidur capek enggak? Capek. Turu lek kesuwen ya capek. Pak. Yang cangkro capek, yang pengajian capek. Capek enggak jenengan pengajian ngeten iki? Capek buktine wis enek sing slonjor barang kok. Kula ini perasaan Bu, lek enek jamaah wis mulai slonjor apa kesuwen aku. Ciri ngaji capek, cangkruk ya capek. Semua manusia itu capek. Namun pertanyaannya, capek kita, lelah kita, sibuk kita itu bernilai ibadah atau enggak? Atau untuk siapa? Ngoten hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, maka ini jadi bahan koreksi. Dan kemudian cirinya orang kalau dikehendaki kebaikan oleh Allah, ada kehendak Allah, ada kehendak manusia. Mana yang pasti terwujud? Kehendak Allah. Kalau kehendak manusia belum tentu terwujud. Buktinya jenengan kalau punya kehendak kan banyak yang tidak terwujud, betul enggak? Pemane takoki jujur-jujuran. Bapak-bapak misalnya tak tanya, "Pak, apakah garwone panjenengan yang saat ini jenengan nikahi itu adalah orang yang pertama kali dulu jenengan inginkan?" Jujur Pak. Kok gak wani ngaku to Pak jenengan? Jujur. Garwane jenengan apa sing jenengan sir pertama kali riyen? Jujur. Gak wani ngaku Bu. Rata-rata ora sini iki. Nggih ta Bu? Oh, konangan nggih. Itu bukti kalau terkadang keinginan kita itu tidak tapi kalau keinginan Allah pasti Dan apa keinginan Allah? Idza aradallahu bi'abdihi khairan. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, jadi ada seorang hamba dikehendaki kebaikan oleh Allah, ista'malahu. Allah akan pekerjakan dia. Allah akan buat dia itu sibuk. Allah akan buat dia capek. Allah akan buat dia lelah. Tapi lelahnya untuk ibadah, lelahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, lelahnya untuk berjuang di jalan Allah, lelahnya untuk ngurusi masjid, lelahnya untuk ngurusi pengajian, lelahnya untuk masak-masak memberikan makan kepada orang yang pengajian dan lain sebagainya. Makanya panjenengan kalau repot kok repote kanggo ibadah. Bersyukur Bu, karena di luar sana banyak orang yang repot, capek
tapi capeknya justru bernilai maksiat. Jenengan kira orang maksiat itu tidak capek? Capek no mboten? Capek, bahkan ribet. Saya sering memberikan contoh, wong selingkuhi kesel enggak kira-kira? Tiang selingkuh ini kesel Pak, kesel. Orang maksiat itu kesel, capek, makanya pakai diksi laha makasabat wa alaiha maktasabat. Khusus untuk maksiat Allah menggunakan diksi iktasaba. Itu beda dengan kasaba. Kalau kasaba itu ya berusaha tapi nggak terlalu effort, ngoten nggih. Tapi kalau iktasaba itu sedikit tambah effortnya, agak ribet, ngoten. Contoh, mencari pahala melalui pernikahan gampang enggak? Gampang. Bapak-bapak pulang dari kerja ketemu istri, cium kening istri, dapat pahala enggak? Pahala. Bapak-bapak pulang dari kerja disambut istri, istrinya senyum, assalamualaikum suamiku. Pahala enggak? Jenengan nggih ngoten Bu kalau garwane jenengan kondur. Mesem napa mboten? Apa cek lagi buka lawang terus langsung kene setoran. Listrik mundak, minyak mundak, tepung mundak, beras mundak, sampai bobotku ya mundak misalnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mencari pahala dengan pernikahan mudah, gampang. Tapi kalau golek dosa melalui perselingkuhan, ribet dah. Ribet Pak. Kudu janjian, HP di pola, di fingerprintnya jempol sikil Pak. Ben lek buka kangelan. Jadi bojone iki golek iki jane iki fingerprint sing endi, tiba jempol sikil Pak. Jadi sing wedok ibu bingung, payahe sing lanang turu kan didelok iki jane sidik jari sing ndi ya sing digawe ngunci HP iki, tiba jempol sikil. Begitu ribetnya. Kemudian untuk bertemu kudu janjian dhisik. Karena saya pernah nangani kasus seperti ini juga. Ada seorang PNS ya, punya selingkuhan, perempuan punya selingkuhan, wah luar biasa effortnya. Sampai, Mas, aku nanti tak izin teman-teman dulu. Alasan cari makan, tapi golek mangan Pak ning Tulungagung ngono lho. Semayan ning Waduk Wonorejo. Ternyata disamperin sama selingkuhannya. Bayangkan, hanya untuk mencari dosa begitu ribetnya. Korupsi itu ribet dah. Ribet Pak. Napa malih sing maksiat rata-rata ribet, gelut iki lho, ribet. Tukaran karo kanca ribet dah. Satru itu ribet dah. Ribet. Ngene iki pengajian enek sing satru, ribet. Ape lungguh jejere gak sida. Koyok sing nyatru aku po windah ning pojokan kono. Ribet Pak. Cari dosa itu ribet, tapi kalau cari pahala, iki kok satru mbek aku, tak sopone dhisik. Assalamualaikum Mbak. Apian neh ndak? Apian. Sing barane gak apian kan kadang kalau dhewe gengsi. Ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita itu pasti capek. Akan tetapi kita perlu memperhatikan capek kita itu untuk apa? Ngoten nggih. Untuk ibadah kepada Allah kah atau untuk kemaksiatan? Ngeten iki ngaji juga capek. Tapi capeknya bernilai ibadah. Dan sing penting lek ngaji ngeten iki Pak. Kita berupaya untuk kemudian benar-benar njogo niat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa kadzalika man raghiba anil haji bil wahyi ubtuliya bi kunasatil arai wa zubalatil adhani wa wasakhil afkari. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Orang itu kalau tidak suka nasihat atau petunjuk berdasarkan wahyu, firman yang hak, firman Allah yang benar, dalil yang sahih, kok dia tidak suka. Biasanya apa yang terjadi? Pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran kotor, mengikuti hawa nafsu. Orang itu kalau tidak tunduk kepada dalil, tidak tunduk kepada firman Allah, tidak suka kepada firman Allah,
biasanya pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran buruk. Maka dari itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten kajian apa mawon, jangan benci dulu. Lihat dulu, dengar dulu. Siapa tahu di situ ada kemanfaatan yang bisa diambil. Andai kata mendapat nasihat kok nasihatnya bener, ojo gengsi. Karena apa? Setiap nasihat kok dalilnya bener, kok jenengan tolak, akan muncul pikiran-pikiran buruk. Bukankah iblis itu pikirannya kotor sampai hari kiamat karena menolak dalil? Menolak apa? Perintah Allah. Gitu? Ketika diperintahkan para malaikat untuk sujud, semuanya sujud, illa iblis aba wastakbar. Menolak perintah Allah, menolak firman Allah. Akhirnya setelah itu pikiran iblis senantiasa kotor. Saat dihukum oleh Allah bukannya sadar, malah apa? Malah semakin menjadi-jadi, minta ditangguhkan sampai hari kiamat, dan akan senantiasa menghalang-halangi anak cucu Adam dari jalan yang lurus. Itu sebagai gambaran. Makanya tiang niku Pak, lek dinasehati kok sakjane nasihate bener, cobi jenengan tampi rumien. Nggih, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pengajian kita pada malam hari ini, nggih, 3 poin. Kalau judul utamanya di dalam potongan kitabnya itu jangan membenci kebaikan. Orang yang benci infak di jalan Allah, biasanya Allah akan beri ujian kepada dia hingga hartanya terpaksa keluar tapi untuk selain Allah. Orang yang tidak suka sibuk untuk ketaatan kepada Allah, Allah akan buat dia sibuk tapi untuk makhluk. Lek kanggo makhluk sempat, lek kanggo menungso sempat, kanggo komendane sempat. Saya kadang-kala introspeksi sih Bu. Teman-teman polisi, tentara atau PNS itu kalau dipanggil atasan atau pimpinannya, "Det, merapat." Siap dan. Itu mesti langsung semerindil, betul enggak? Utawa teman-teman TNI dipanggil oleh komandannya, entah Dandim, Danyon, Danrem, dan Dandan yang lainnya, merapat, pasti Tapi berapa kali kita dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi kemudian kita menunda. Ibu-ibu dodolan dipanggil pelanggan, "Mbak, order jadah bakar, gak usah kakeh 5 kilo ae." Wah, apa dintekne sapa 5 kilo? Langsung OTW Pak, gas. Kalau COD dagangan. Nggih. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan yang paling penting ketika kita belajar, yang paling utama itu adalah untuk diamalkan. Jangan sampai kita ngaji hanya untuk menambah tulisan atau catatan, menambah wawasan. Sebetulnya setiap ilmu itu untuk diamalkan. Dan yang paling akhir, bahayanya tidak mengamalkan ilmu adalah di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi disebutkan bahwasannya agama Islam itu hancur karena 4 perkara. Yang ini tak sampaikan singkat saja, nanti akan penjelasannya di lain kesempatan. Yang pertama adalah ketika ada orang yang la ya'malun bima ya'lamun, mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ilmui. Jenengan ngaji, tapi ngaji tidak merubah panjenengan menjadi lebih baik. Tahu tapi tidak mengamalkan apa yang diketahui. Apalagi seorang dai Pak, penceramah, iki luwih abot. Karena yang dimaksud ya'malun ini orang-orang yang tahu, orang yang ngerti itu kan macam-macam. Yang pertama adalah orang yang berilmu, orang yang menyampaikan ilmu, dan ini paling top level bisa ngerusak agama kalau mereka tidak mengamalkan ilmunya.
kiai nggak ngamalne ilmune, entah itu maksiat, korupsi dan lain sebagainya, ini merusak agama. Kenapa demikian? Karena ketika orang-orang ini tidak mengamalkan agamanya atau ilmunya, maka wibawa agama itu akan hancur. Sama seperti panjenengan lek sampun sregep ngaji, di luar pengajian kalau bisa jenengan menampilkan ilmu yang telah panjenengan pelajari. Ibu-ibu sing wis sregep ngaji, sepulang dari pengajian kudu enek wujute pengajian itu. Dalam bentuk apa? Akhlak yang baik. Penampilan nggih ngoten. Sing wis ngaji, kalau misalnya mau jogging, ya jogging boleh, tapi pakai pakaian yang tertutup syar'i. Nge-gym boleh, tapi bagaimana caranya nge-gym supaya tetap syar'i? Soalnya kadang kalau ngaji yo, tapi giliran jogging tetap pakai legging, klambine ketat, terus mari ngono karnaval yo ngono, ya hadirin, sama suami tetap galak. Ini namanya ngajinya tidak berbekas. Nggih, hadirin. Itu yang bisa kami sampaikan. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Sampai sini ada yang tanyakan? Cukup? Cukup nggih? Sudah jam 8:30. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita tengadahkan tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita barokah. Ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadi wasilah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang hadir di sini yang sudah berumah tangga, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya solih dan solihah, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum nikah ditemukan jodohnya, yang punya kesulitan diuraikan kesulitannya, yang punya problem ditemukan jalan keluarnya. Yang belum haji dan umroh semoga dimudahkan untuk haji dan umroh ke Baitullah. Yang kemudian mempunyai cita-cita, harapan, tujuan semoga dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan apa yang dihajatkan. Dan semoga kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am wa bi ahsanil hal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada lebihnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kurangnya maklum karena manusia itu pasti ada kekurangan, manusia itu pasti ada alfanya, ada lemahnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.